Namaku Putri. Anak kedua dari 2 bersaudara. Kakakku, Rani, lahir dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Setidaknya itu yang selalu ibu ceritakan setiap kali aku meminta perhatian yang sama. Dulu Rani sering sakit-sakitan. Put, wajar kalau kami lebih memperhatikannya. Kamu kan sehat? Ngapain juga minta diperhatikan terus? Kalimat itu sudah ribuan kali mampir di telingaku sejak aku bisa mengingat. Seolah-olah karena aku tidak lahir dengan penyakit, maka aku tak berhak atas kasih sayang orang tuaku sendiri. Seolah kesehatan adalah sebuah kutukan yang membuatku harus rela menerima sisa-sisa perhatian yang tak sempat mereka berikan. Aku tumbuh dengan kesadaran pahit. Di rumah ini, aku hanya penghuni kedua. Rumah kami sebenarnya cukup besar untuk ukuran keluarga sederhana. 1 ruang tamu, 3 kamar tidur, dapur yang lapang, dan halaman kecil di depan. Tapi kehangatan tak pernah singgah di sudut-sudutnya. Aku hafal betul peta ketidakadilan itu. Kamar Rani paling besar dengan jendela menghadap taman. Kamar aku di pojok belakang yang hanya mendapat sinar matahari di pagi hari sebentar. Rani mendapatkan segalanya. Baju baru setiap lebaran. Rani dapat 3. Aku cukup 1. Uang jajan. Rani selalu lebih. Siapa yang disalahkan kalau Rani nakal? Aku. Karena aku tidak mencontohkan yang benar, padahal aku adiknya. Bahkan dalam hal makanan, perbedaan itu terasa. Ibu selalu memasak sayur kesukaan Rani. Kalau Rani suka ayam goreng, maka seminggu penuh kami akan makan ayam goreng. Aku yang lebih suka ikan, hanya bisa menelan ludah. Rani lagi susah makan. Put, harus dibikin makanan yang dia suka. Begitu alasannya. Padahal Rani sudah berusia 15 tahun saat itu. Bukan balita lagi. Tapi anehnya, aku tak pernah membenci Rani. Mungkin karena aku terlalu sibuk bertahan hidup untuk punya waktu membenci. Justru dialah yang selalu merasa terusik denganku. Mungkin karena diam-diam dia tahu, meski tanpa perhatian orang tua, aku bisa lebih unggul darinya dalam banyak hal. Put, kamu kok belajar mulu sih? Gak capek? Rani pernah berkomentar dengan nada sinis saat melihatku tekun mengerjakan tugas. Saat itu aku kelas 2 SMA, dia sudah kerja tapi sering gonta-ganti pekerjaan. Kadang jadi SPG, kadang jaga toko, kadang nganggur berbulan-bulan. Aku hanya tersenyum. Biar pintar, Kak. Biar bisa hidup mandiri. Mandiri buat apa? Orang tua kita kan ada. Balasnya sambil berlalu dengan gaya sokcol. Aku tahu, Rani tak pernah paham bahwa aku harus mandiri karena tak ada yang akan menjagaku kalau bukan diriku sendiri. Bukan karena orang tua tidak ada, tapi karena mereka hanya ada untuknya. Di sekolah, aku dikenal sebagai murid pendiam tapi berprestasi. Guruku sering bilang, Putri itu anak yang luar biasa. Mandiri, disiplin, dan gak pernah merepotkan. Mereka tidak tahu bahwa di rumah, aku memang tidak punya siapa-siapa untuk merepotkan. Semua urusanku sendiri, dari bangun pagi, menyiapkan sarapan sendiri, berangkat sekolah naik angkot, sampai mengerjakan PR tanpa bantuan siapapun. Prestasiku terus bersinar. Setiap kenaikan kelas, aku selalu masuk 3 besar. Lomba mengarang tingkat kota, aku juara. Lomba cerdas cermat antar sekolah, aku jadi andalan. Semua piala dan piagam kusimpan rapi di dalam kardus bekas sepatu, karena di rumah tidak ada etalase atau rak khusus untuk memajang prestasiku. Berbeda dengan Rani, yang setiap kali dapat nilai bagus, meski hanya sekedar 8 untuk ulangan harian, ibu akan langsung menempelkan kertas ulangannya di kulkas. Beasiswa, semuanya kurai sendiri. Dari beasiswa untuk siswa berprestasi di SMP, sampai beasiswa penuh di SMA. Aku belajar sampai larut malam di kamar belakang yang panas, sementara Rani asyik menonton televisi di ruang tengah sambil sesekali tertawa terbahak-bahak. Kadang suara tawanya terdengar sampai ke kamarku, dan aku hanya bisa menghela napas. Dia bebas bersenang-senang. Aku harus memastikan nilai-nilaiku tetap sempurna, karena hanya itu satu-satunya hal yang membuatku merasa berharga. Orang tuaku bangga, tentu saja. Tapi kebanggaan mereka seperti kebanggaan punya mobil bagus di garasi, mereka pamer ke tetangga, tapi tak pernah benar-benar merawatnya. Anak ibu itu pinter. Loh, dapat beasiswa terus, kata ibu pada tetangga suatu kali. Tapi di rumah, tak pernah sekalipun ia bertanya, kamu butuh buku apa? Put, kamu butuh les tambahan? Tak pernah ia tanya apakah aku lelah, apakah aku butuh istirahat,
Apakah aku butuh diajak bicara? Sebaliknya, untuk Rani, segalanya diusahakan. Pernah suatu kali Rani ingin les bahasa Inggris karena teman-temannya les di tempat mahal. Tanpa pikir panjang, orang tua mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk kursus 3 bulan. Hasilnya, Rani hanya bertahan 2 bulan. Bosen. Ngantuk terus belajarnya, katanya enteng. Orang tua hanya mengangguk pasrah. Aku waktu itu berpikir, kalau aku yang minta les, pasti ditolak. Alasannya, kamu kan udah pinter, ngapain les lagi? Atau mungkin mereka akan bilang, uangnya buat Rani aja, dia butuh. Dan aku akan mengangguk pasrah, seperti biasa. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Aku semakin tenggelam dalam bukuku, sementara Rani sibuk dengan dunianya sendiri. Kadang ia pulang malam tanpa memberi kabar. Ibu hanya geleng-geleng kepala. Sudah besar, susah diatur. Tapi tak pernah ada teguran keras. Tak pernah ada hukuman. Sementara aku, jika pulang terlambat 15 menit karena mengerjakan tugas kelompok, ibu sudah menelepon berkali-kali. Kamu di mana? Jangan bikin ibu khawatir. Aku adalah anak yang harus selalu terlihat, sementara Rani adalah anak yang selalu terlihat. Ironis, bukan? Saat pengumuman kelulusan SMA tiba, aku lulus dengan nilai terbaik di sekolahku. Ada upacara wisuda, tepuk tangan, dan guru-guru yang memuji. Aku berjalan di atas panggung menerima piagam, mataku mencari-cari orang tuaku di antara kerumunan. Mereka datang terlambat, duduk di pojok, dan segera pergi sebelum acara selesai karena Rani butuh dijemput dari mall. Maaf, Put. Rani kecapean katanya, jadi kita jemput duluan, kata ibu setelah acara. Seolah itu alasan yang wajar. Aku hanya mengangguk. Sudah biasa. Piagam itu kusimpan di dalam map, bersama dengan semua penghargaan lain yang tak pernah mereka lihat. Kuliah menjadi babak baru. Aku memilih universitas negeri terkenal di kota lain, jauh dari rumah. Bukan karena benci, tapi karena aku butuh udara segar. Aku butuh tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa bayang-bayang Rani, tanpa ketidakadilan yang terus menghantuiku. Beasiswa penuh kudapatkan lagi. Alhamdulillah, pikirku. Satu beban berkurang. Biaya hidupku cukupi sendiri dengan kerja paruh waktu, jadi asisten dosen, jaga counter di mall, apa saja yang penting halal dan tidak mengganggu kuliah. Kadang capek, kadang ingin menyerah, tapi aku selalu ingat, ini pilihanku. Ini jalanku. Setiap akhir bulan, aku mengirim uang ke rumah. Bukan karena diminta, tapi karena aku tahu orang tuaku memang kekurangan, terutama setelah membiayai gaya hidup Rani yang boros. Ibu menerima uang itu tanpa banyak bicara. Kadang hanya pesan singkat. Sudah sampai? Makasih. Tak pernah ada. Kamu cukup enggak di sana? Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Tak pernah ada. Makasih banyak, Put. Ibu sayang kamu. Tak pernah. Tapi aku tak menangis lagi. Air mataku sudah kering sejak lama. Atau mungkin hanya terpendam, menunggu waktu yang tepat untuk tumpah. Titik balik itu datang saat aku diundang sebagai alumni berprestasi untuk berbicara di seminar kampus. Tema seminar, perempuan muda dan kemandirian finansial. Aku diminta berbagi pengalaman tentang bagaimana meraih beasiswa, membangun karir, dan tetap bertahan di tengah keterbatasan. Disitulah aku melihatnya. Pria itu duduk di barisan depan, menatapku dengan serius selama aku berbicara. Matanya tidak pernah lepas, sesekali mengangguk kecil saat aku menjelaskan tentang perjuangan meraih beasiswa dan bekerja paruh waktu. Aku sempat salah ucap 2 kali karena gugup, dan dia tersenyum tipis, seolah memberi semangat dari kejauhan. Setelah acara selesai, aku berdiri di samping podium, mengatur napas. Banyak peserta antre untuk bersalaman dan berfoto. Aku melayani mereka satu persatu dengan ramah. Saat kerumunan mulai berkurang, dia mendekat. Selamat, Mbak. Presentasinya bagus banget. Saya jadi termotivasi, katanya. Suaranya dalam, bersahabat, dengan senyum yang hangat. Aku tersenyum balik. Makasih. Kamu mahasiswa sini? Iya, Mbak. Semester akhir. Lagi nyusun skripsi. Ia menggaruk tengkuknya, tampak sedikit gugup. Mbak Putri, kan? Saya dari tadi dengerin, kagum banget. Hidup Mbak luar biasa. Aku tersenyum. Biasa aja.
Semua orang bisa kalau mau berjuang. Enggak, Mbak. Enggak semua orang sekuat itu. Matanya menatapku dengan tulus. Saya Bayu. Salam kenal. Bayu, salam kenal juga. Kami mengobrol cukup lama di lobi kampus, duduk di bangku panjang dekat taman. Bayu cerita tentang skripsinya yang mandek, tentang dosen pembimbing yang galak, tentang mimpinya ingin cepat lulus dan bekerja. Aku mendengarkan sambil sesekali menimpali. Ada kehangatan dalam percakapan itu, sesuatu yang jarang kurasakan selama ini. Bayu ternyata orangnya hangat, easygoing, dan cukup menarik. Tapi yang paling kurasakan, dia benar-benar mendengarkan. Setiap kata yang kuucapkan, dia sambut dengan antusias. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dilihat. Bukan sebagai anak kedua yang tak penting. Bukan sebagai si mandiri yang tak perlu diperhatikan. Tapi sebagai putri. Seorang perempuan dengan cerita, dengan rasa sakit, dengan mimpi. Setelah pertemuan itu, kami bertukar kontak. Awalnya hanya sekadar, salam kenal, dan terima kasih kembali. Tapi lama-lama, obrolan kami semakin intens. Bayu rajin mengirim pesan, menanyakan kabar, berbagi cerita lucu tentang bimbingan skripsinya. Aku yang biasanya pendiam dan jarang membuka diri, perlahan mulai nyaman. Suatu malam, setelah 1 bulan lebih kami dekat, Bayu mengajakku bertemu di kafe dekat kampus. Di sanalah untuk pertama kalinya aku bercerita panjang lebar tentang keluargaku, tentang Rani, tentang orang tuaku yang pilih kasih, tentang bagaimana aku tumbuh dengan perasaan tak diinginkan. Aku tidak tahu kenapa aku begitu terbuka padanya. Mungkin karena matanya yang hangat, atau caranya mendengarkan tanpa menyela, atau mungkin karena aku lelah menyimpan semuanya sendiri. Kamu kuat banget, Put, katanya setelah aku selesai bercerita. Panggilannya berubah, lebih akrab. Kalau aku jadi kamu, mungkin udah kabur dari rumah dari dulu. Aku tertawa, meski mataku sedikit basah. Kabur kemana? Daripada kabur, mending bertahan sambil ngerjain misi rahasia. Misi rahasia apa? Sukses. Biar suatu hari mereka nyesel. Bayu menatapku lama. Sinar lampu kafe membuat wajahnya tampak lebih teduh. Aku yakin kamu pasti bisa. Dan, aku mau nemenin kamu, kalau kamu mau. Jantungku berdegup kencang. Maksudnya? Put, aku suka sama kamu. Udah dari lama. Dari pertama lihat kamu di seminar itu, aku udah nggak bisa berhenti mikirin kamu. Ia menggenggam tanganku di atas meja. Dan aku nggak cuma mau jadi pendengar cerita kamu. Aku mau jadi bagian dari cerita itu. Aku mau jadi tempat kamu pulang. Aku diam. Bukan karena ragu, tapi karena tak percaya. Selama 23 tahun hidupku, tak pernah sekalipun ada pria yang benar-benar menginginkanku. Tak pernah ada yang melihatku lebih dari sekadar anak mandiri yang gak butuh siapa-siapa. Kamu gak bercanda, Mas? Serius. Aku mau nikah sama kamu, Put. Mendengar kata nikah, aku seperti disambar petir. Mataku berkaca-kaca. Tapi, keluargaku, Mas, mereka nggak sederhana. Mungkin mereka akan merepotkan. Nggak apa-apa. Aku terima kamu apa adanya. Termasuk keluargamu. Tapi Rani. Put, aku kenal kamu, bukan keluargamu. Yang aku lihat kamu. Yang aku mau kamu. Nggak peduli siapapun mereka. Di malam itu, di kafe sederhana dengan lampu temaram dan suara mesin kopi di kejauhan, aku menangis. Bukan sedih, bukan kecewa, tapi haru yang sangat dalam. Akhirnya, ada yang memilihku. Hubungan kami berjalan mulus. Bayu menyelesaikan skripsinya 6 bulan kemudian dan lulus tepat waktu. Aku yang sudah bekerja di perusahaan konsultan mulai menabung untuk masa depan. Setiap akhir pekan, kami bertemu. Kadang makan di warteg. Kadang hanya jalan-jalan di mall sambil ngobrol ngalor ngidul. Sederhana, tapi terasa sempurna. Bayu juga mengenalkanku pada keluarganya. Mereka tinggal di pinggiran kota, di rumah sederhana dengan halaman kecil penuh tanaman. Ibunya, Bu RT panggilannya, adalah wanita parubaya yang ramah dan hangat. Begitu melihatku, ia langsung memeluk. Putri ya, cantik sekali. Mas Bayu cerita terus tentang kamu. Katanya kamu anak hebat. Dapat beasiswa, kerja bagus. Aku tersipu. Alhamdulillah, Bu.
Hanya berusaha. Pokoknya, kalau jadi menantu ibu, jangan sungkan-sungkan ya. Anggap aja rumah sendiri. Untuk pertama kalinya, aku merasakan hangatnya diterima. Di keluarganya yang sederhana, aku menemukan kehangatan yang tak pernah kudapat di rumahku sendiri. Tak ada perbandingan dengan kakak, tak ada pilih kasih. Semua diperlakukan sama. Gimana, Put? Orang tuaku biasa aja ya? Tanya Bayu saat kami dalam perjalanan pulang. Aku tersenyum. Enggak, Mas. Mereka baik banget. Aku suka. Syukurlah. Berarti restu udah di tangan. Tinggal restu orang tuamu. Aku terdiam. Itu bagian yang selalu aku khawatirkan. Bayu meraih tanganku. Nggak usah khawatir. Aku yakin mereka pasti setuju. Masa ada orang tua yang gak setuju anaknya nikah sama orang baik kayak kamu? Aku tersenyum, meski dalam hati ragu. Bayu tak tahu bagaimana keluargaku. Tapi demi melihat semangatnya, aku memilih percaya. Mungkin kali ini, semuanya akan baik-baik saja. Hari lamaran tiba. Keluarga Bayu datang dengan sopan, membawa seserahan sederhana tapi bermakna. Satu set perlengkapan salat, cincin emas, dan beberapa kue khas kampung halaman mereka. Aku deg-degan setengah mati, jantungku berdetak begitu kencang hingga hampir terdengar oleh orang di sampingku. Ayah dan ibuku duduk di ruang tamu dengan wajah datar seperti biasa. Ayah hanya menatap lurus ke depan, sementara ibu sibuk merapikan ujung kerudungnya. Rani juga ikut hadir, duduk manis di samping ibu dengan pakaian yang rapi, bahkan lebih rapi dari biasanya. Ia memakai gaun warna pastel dan riasan tipis yang membuatnya terlihat berseri. Anehnya, ia tak pernah serapi ini saat hanya di rumah. Dia tersenyum manis ke arah keluarga Bayu, tapi ada sesuatu di matanya yang tak bisa kubaca. Sesuatu yang tajam, seperti kucing yang mengamati mangsa. Kami dari keluarga Bayu bermaksud meminang putri bapak dan ibu, Putri, untuk menjadi istri anak kami, kata ayah Bayu dengan tutur kata yang halus. Beliau adalah pria sederhana dengan kemeja batik lusuh tapi rapi, berbicara dengan sopan santun khas orang kampung. Ayahku menghela napas panjang. Putri? Ya? Silakan. Terserah dia. Tapi kami dari keluarga sederhana, tidak bisa memberi banyak. Nada bicaranya datar, tanpa antusiasme, seperti sedang membicarakan cuaca. Kami tidak meminta banyak, Pak. Yang penting kedua anak ini saling mencintai. Putri anak baik, mandiri, kami bangga punya calon menantu seperti dia, sambung Ibu Bayu dengan ramah. Ibu diam saja dari tadi. Matanya melirik ke arah Rani. Lalu tiba-tiba berkata, Putri itu anak yang mandiri, sudah biasa kerja keras. Mudah-mudahan bisa menyesuaikan diri dengan keluarga kalian. Ia tersenyum, tapi senyum itu tak hangat. Aku tahu maksudnya. Dia anak mandiri, adalah kode halus bahwa aku tak butuh bantuan. Sudah biasa kerja keras, artinya jangan harap kami memberikan apa-apa. Ibu selalu pandai merangkai kata-kata yang terdengar baik di telinga orang, tapi tajam di hati. Bayu menggenggam tanganku di bawah meja, memberi semangat. Aku balas menggenggamnya, berusaha tegar. Selama acara berlangsung, aku tak bisa mengalihkan pandangan dari Rani. Ia tak lepas memandangi Bayu. Setiap kali Bayu bicara, ia menatapnya dengan intens. Setiap kali Bayu tertawa, ia ikut tertawa meski tak lucu. Dan matanya menjelajahi wajah Bayu dari alis, hidung, hingga bibir. Seperti sedang mengukur, menilai, mengingini. Kak, kenapa lihat Mas Bayu terus? Tanyaku sambil bercanda setelah acara selesai, saat keluarga Bayu sedang berbincang dengan ayah di ruang tamu. Aku berusaha terdengar santai. Rani terkesiap. Ah, enggak. Cuma lihat aja. Lumayan ganteng ternyata calon adik iparku. Ia tertawa kecil, menepuk pundakku. Beruntung kamu, Put. Dapet yang ganteng. Aku ikut tertawa, tapi dalam hati ada yang mengganjal. Tawanya terlalu dibuat-buat. Dan matanya tak ikut tersenyum. Mata Rani, yang selalu kukenal sejak kecil, sedang menyimpan sesuatu. Minggu-minggu berikutnya kami sibuk mempersiapkan pernikahan. Booking gedung, catering, fotografer, rias, semuanya kuurus sendiri. Ibu hanya sesekali bertanya, udah siap apa aja? Tanpa pernah menawarkan bantuan. Ayah sibuk dengan urusannya sendiri. Aku sudah terbiasa. Tapi ada yang aneh. Rani tiba-tiba jadi sering muncul.
Padahal biasanya ia sibuk dengan dunianya sendiri, nongkrong, hangout, atau rebahan di kamar. Sekarang ia sering datang pas tahu Bayu ada di rumah. Alasannya macam-macam, bantu-bantu, sekalian main, atau pengen kenal calon ipar lebih dekat. Awalnya aku senang. Mungkin Rani akhirnya peduli. Mungkin ia sadar aku adiknya dan ingin terlibat. Tapi kemudian aku mulai lihat keanehan demi keanehan. Suatu sore, Bayu datang untuk membantuku mengecek dekorasi. Rani yang tadinya di kamar, tiba-tiba muncul dengan baju baru, daster tipis yang agak terbuka. Ia duduk di ruang tamu persis di samping Bayu, pura-pura sibuk dengan HP-nya. Setiap Bayu bicara, ia akan mendekatkan wajah, tertawa keras, dan sesekali, tak sengaja, menyentuh lengan Bayu. Mas Bayu, nanti kalau udah nikah, Putri suka dimasakin apa? Kasih tahu dong, biar aku bisa belajar, katanya sambil mengerling. Bayu tersenyum canggung. Ah, Putri suka apa aja, kok. Aku yang dari dapur mendengar percakapan itu, ikut keluar. Kak, Mas Bayu bawain buah. Makan dulu. Rani mengangguk, tapi tak beranjak. Lain waktu, saat kami bertiga sedang nonton TV di ruang keluarga, Rani duduk terlalu dekat dengan Bayu. Hampir menempel. Aku yang duduk di sisi lain, merasa seperti orang ketiga di rumahku sendiri. Mending aku ke dapur, bikin minum. Kataku bangkit. Put, biar aku aja. Bayu ikut berdiri. Udah, Mas duduk aja. Aku biasa. Tolakku. Saat aku di dapur, dari balik pintu kudengar Rani tertawa keras. Mas Bayu lucu banget sih, ceritanya. Aku menghela napas, mencoba tenang. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin ini cuma caranya menunjukkan antusiasme. Tapi malam itu, saat Bayu pulang dan kami berdua di kamar, aku tak bisa diam. Mas nggak lihat Rani? Agak aneh. Tanyaku hati-hati. Bayu mengangkat bahu, matanya sibuk dengan HP. Aneh gimana? Kayak terlalu dekat sama Mas. Sering banget nyentuh-nyentuh, duduknya deket banget. Bayu menoleh, lalu tertawa. Ah, kamu cemburu? Put, dia kan kakak kamu sendiri. Nggak mungkin lah. Ia mengacak-acak rambutku. Udah, jangan pikirin yang aneh-aneh. Bentar lagi kita nikah. Aku ingin bilang, kakakku sendiri justru yang paling mungkin. Tapi aku urung. Tak ingin keributan sebelum pernikahan. Tak ingin Bayu berpikir aku cemburuan. Mas, kamu janji sama aku? Kataku akhirnya. Janji apa? Janji kalau ada apa-apa, kamu cerita ke aku. Jangan sembunyi-sembunyi. Bayu menatapku, lalu tersenyum tulus. Janji? Put, aku nggak akan sembunyiin apa-apa. Aku memeluknya erat, berharap semua kekhawatiranku hanya sia-sia. 3 minggu sebelum pernikahan, terjadi lagi sesuatu yang mengusik pikiranku. Aku datang ke kampus Bayu untuk memberinya kejutan makan siang. Dari kejauhan, kulihat ia sedang duduk di kantin dengan seorang perempuan. Perempuan itu tertawa, tangannya meraih lengan Bayu. Aku mendekat, dan perempuan itu menoleh. Rani, Kak. Aku terkejut. Kok di sini? Rani tersenyum lebar. Ah, kebetulan tadi aku lewat, ketemu Mas Bayu. Ngobrol bentar. Kalian mau makan? Aku duluan ya, ada janji sama teman. Ia berdiri, melambai, lalu pergi. Aku menatap Bayu. Kalian ngobrol apa? Nggak apa-apa, tanya kabar aja. Katanya mau beli buku di koperasi, tapi nggak tahu tempatnya. Aku duduk di bekas tempat Rani, mencoba tenang. Tapi aroma parfum Rani masih tertinggal di kursi. Parfum mahal yang ia minta ibu belikan bulan lalu. Mas, jangan terlalu dekat sama Rani. Kataku pelan. Bayu menatapku bingung. Kenapa sih? Put, kamu kok curiga terus sama kakak sendiri? Aku menghela napas. Mas nggak ngerti. Biarin aku nggak ngerti, tapi percaya sama aku. Aku nggak akan macam-macam. Aku mengangguk, meski tak sepenuhnya yakin. Malam itu, di dalam kamar, aku terbangun dengan jantung berdebar. Aku bermimpi aneh. Rani memakai gaun pengantin putih, lengkap dengan mahkota di kepala. Ia berdiri di pelaminan, tersenyum sinis padaku. Di sampingnya, Bayu berdiri dengan setelan jas,
Wajahnya kosong tanpa ekspresi. Kamu pikir kamu bisa bahagia, Put? Kata Rani dalam mimpi itu. Semua milikku. Termasuk dia. Aku duduk di tempat tidur, keringat dingin membasahi kening. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Aku mengguncang kepala, mengusir bayangan itu. Ini cuma mimpi. Nggak mungkin terjadi. Tapi bayangan Rani dengan gaun pengantin itu terus menghantuiku hingga subuh tiba. Ya, nggak mungkin. Kan? Mungkin aku harus percaya itu. Demi kebahagiaan yang sudah di depan mata. Demi pria yang kucinta. Demi masa depan yang kudamba. Mungkin. Hari itu akhirnya tiba. Matahari bersinar cerah, seolah alam ikut merestui kebahagiaanku. Aku duduk di kursi rias di kamar pengantin, menatap bayanganku di cermin besar dengan hiasan lampu-lampu kecil di sekelilingnya. Gaun pengantin putih membalut tubuhku, hasil desain sendiri yang kubuat dengan bantuan penjahit langganan. Riasan di wajahku sempurna, polesan foundation tipis, eyeshadow warna rose gold, dan lipstik merah muda yang membuat senyumku semakin manis. Di kepala, mahkota kecil bertabur kristal melengkapi penampilanku. Ini hari aku, bisikku pada bayangan di cermin. Hari yang selama ini aku tunggu. Ada haru yang menggenang di dada. 23 tahun aku hidup dalam bayang-bayang. 23 tahun aku merasa tak diinginkan. Tapi hari ini, semua akan berubah. Hari ini, aku akan memulai hidup baru sebagai istri Bayu, sebagai perempuan yang dipilih dan dicintai. Pintu kamar terbuka. Ibu masuk sebentar, melongok dari balik pintu. Matanya menatapku sekilas dari ujung rambut hingga ujung kaki. Rapih. Jangan lupa senyum. Katanya datar. Lalu pergi lagi tanpa menunggu jawabanku. Tak ada pelukan. Tak ada ucapan sayang. Tak ada air mata haru seperti yang biasa kulihat di video-video pernikahan. Hanya 2 kalimat dingin yang meninggalkan ruangan bersama dengung suara pintu tertutup. Sudah biasa. Aku sudah belajar untuk tidak mengharapkan lebih dari 23 tahun terakhir. Aku menarik napas panjang, mengusir sedikit kekecewaan yang menyusup. Fokus, Putri. Ini harimu. Jangan biarkan siapapun merusaknya. Pintu kembali terbuka. Kali ini Rani masuk, melenggang dengan gaun bridesmaid berwarna peach yang ia pilih sendiri. Katanya biar matching dengan warna riasannya. Ia berdiri di belakangku, menatap bayanganku di cermin dengan mata yang sulit kubaca. Cantik, Put, katanya. Suaranya datar, tak ada nada tulus seperti yang kuharapkan dari seorang kakak. Makasih, Kak. Dia mendekat, berdiri tepat di sampingku. Ia membetulkan sedikit kerudungku, gerakan yang terlihat manis, tapi tangannya agak kaku. Lalu ia membisikkan sesuatu di telingaku. Semoga kamu bahagia ya. Aku menatap matanya di cermin. Untuk pertama kalinya, kulihat sesuatu yang aneh di sana. Bukan kebahagiaan. Bukan keikhlasan. Tapi, apa? Ada kilat kecil, sesuatu yang gelap dan sulit kujelaskan. Matanya tersenyum, tapi matanya sendiri tidak. Aku mengangguk pelan. Makasih, Kak. Doain aku. Rani tersenyum, menepuk pundakku, lalu pergi. Aku menghela napas. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin ini hanya rasa gugup calon pengantin. Tak lama kemudian, Mbak Rias masuk. Mbak Putri, waktunya ke pelaminan. Semua tamu sudah siap. Aku berdiri, merapikan gaun, lalu melangkah keluar. Di lor menuju ruang akad, para undangan berjejer menyambutku dengan senyum dan ucapan selamat. Mataku mencari-cari wajah-wajah yang kukenal, teman kantor, sahabat kuliah, beberapa tetangga yang ramah. Pintu ruang akad terbuka. Musik pengiring mengalun lembut. Semua tamu berdiri, memandangku. Aku berjalan pelan menuju pelaminan, ditemani ayah di sisi kiriku. Langkahku tertatih sedikit karena gaun panjang yang menjuntai, tapi aku berusaha tetap anggun. Di ujung sana, Bayu sudah menunggu dengan setelan jas rapi warna krem. Dasi kupu-kupu hitam melingkar di lehernya, rambutnya disisir rapi ke belakang. Dia tersenyum lebar begitu melihatku, matanya berkaca-kaca. Aku bisa melihat bibirnya bergerak. Cantik banget. Aku tersenyum balik, menahan haru. Inilah pria yang akan menjadi suamiku. Pria yang memilihku di antara segalanya. Pria yang melihatku, bukan sebagai anak kedua yang tak penting, tapi sebagai putri, wanita yang layak dicintai. Kami bertemu di pelaminan. Ayah menyerahkan tanganku pada Bayu,
lalu duduk di kursi yang telah disediakan. Bayu menggenggam tanganku erat, jemarinya sedikit basah karena gugup. "Kamu cantik banget, sayang," bisiknya. "Kamu juga ganteng," bisikku balik. Kami duduk bersanding di pelaminan. Penghulu, pria parubaya dengan sorban putih, mulai membacakan akad nikah dengan suara lantang. "Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan memulai acara inti yaitu akad nikah antara Bayu bin Sulaiman dengan Putri binti Rahmat." Jantungku berdebar kencang. Tanganku yang digenggam Bayu ikut bergetar. Penghulu melanjutkan dengan syarat-syarat sah nikah, mahar, dan lain-lain. Aku mendengarkan dengan setengah fokus, lebih sibuk menikmati momen ini. "Jangan lupa saksi," bisik seseorang dari belakang. Bayu mengangguk. Matanya lurus ke penghulu. Aku melihat profilnya dari samping, garis rahangnya yang tegas, hidungnya yang mancung, matanya yang fokus. Pria ini, sebentar lagi, akan resmi menjadi suamiku. Penghulu mulai membaca ijab kabul. "Saya terima nikahnya Putri binti Rahmat dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dan emas 10 gram, dibayar tunai." Hening. Semua mata tertuju pada Bayu dan penghulu. "Saya terima nikah dan kawinnya Putri binti Rahmat dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai." "Ucapkan, nak," bisik penghulu. "Saya terima nikahnya Putri binti Rahmat." Bayu menarik napas dalam. Mulutnya terbuka, siap mengucap. Dan saat itulah, dari belakang, terdengar suara tangis. Tangis yang sangat kukenal. Semua kepala menoleh ke arah sumber suara. Aku ikut menoleh, tubuhku tiba-tiba terasa beku. Rani berdiri di tengah lorong, tepat di belakang barisan tamu undangan. Air mata mengalir deras di pipinya, membasahi riasan yang tadi pagi ia poles sempurna. Tangannya memegang perut, tubuhnya sedikit bergetar. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar hebat. Tamu mulai berbisik-bisik. "Ada apa? Kenapa nangis? Itu kakak pengantin, kan?" Aku hendak berdiri, tapi Bayu memegang tanganku. Tangannya gemetar. Aku menoleh padanya, dan melihat sesuatu yang membuat hatiku ciut. Wajahnya pucat, matanya membelalak, dan keringat mulai membasahi dahinya. Dia tahu apa yang akan terjadi. Rani berjalan maju. 1 langkah, 2 langkah. Semakin dekat ke pelaminan. Semua tamu membuka jalan, memberi ruang. Matanya hanya tertuju pada pelaminan, pada Bayu, bukan padaku. Rani berdiri di tengah lorong, tepat di antara deretan tamu undangan yang membeku. Air mata mengalir deras di pipinya, membasahi riasan yang tadi pagi ia poles sempurna. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya sedikit bergetar seperti daun kering diterpa angin. Tangannya memegang perut yang masih rata, tapi katanya berisi. Semua tamu mulai berbisik. Suara mereka seperti dengung lebing yang mengganggu. "Ada apa? Kenapa nangis? Itu kakak pengantin, kan?" Aku hendak berdiri, refleks ingin mendekat dan bertanya, tapi Bayu memegang tanganku. Cengkeramannya kuat, tapi tangannya dingin dan gemetar. Aku menoleh padanya, dan melihat kepanikan di matanya, bukan kebingungan, tapi kepanikan seseorang yang tahu apa yang akan terjadi. Rani berjalan maju. 1 langkah, 2 langkah. Semakin dekat ke pelaminan. Semua tamu membuka jalan, memberi ruang seolah sedang menyaksikan drama yang sudah mereka nantikan. Matanya hanya tertuju pada pelaminan, pada Bayu, bukan padaku. Pada pria yang sebentar lagi akan menjadi suamiku. Dia berhenti tepat di depan kami, hanya beberapa meter dari tempatku duduk. Suara isaknya mereda, berganti napas tersengal-sengal. Lalu, dengan suara lantang yang membuat seluruh ruangan hening seketika, ia berkata, "Maafkan aku, Put. Aku nggak bisa diam lagi. Aku membeku." Udara di ruangan ini terasa seperti membeku. Aku hamil. Hamil anak Bayu. Dunia serasa berhenti. Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan, memantul dari dinding ke dinding, masuk ke telinga setiap tamu, dan menghantam dadaku seperti palu godam. Semua suara lenyap. Semua gerak membeku. Yang tersisa hanya dengung panjang di telingaku dan bayangan Rani yang berdiri di depanku dengan air mata palsu. Tamu mulai ribut. Suara mereka kembali, kali lebih keras. Ada yang terperangah dengan mulut terbuka, ada yang mulai merekam dengan HP, ada yang berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arahku, Bayu, dan Rani.
Fotografer berhenti menjepret, kamera terkulai di tangannya, mulutnya ternganga. Aku masih duduk di pelaminan, tubuhku kaku seperti patung. Mataku bergerak perlahan, menatap Rani yang terus menangis dengan wajah tertunduk. Tapi sesekali ia melirik ke arah tamu, memastikan dramanya berhasil. Lalu mataku beralih ke Bayu. Bayu, diam. Wajahnya pucat pasi, warna kulitnya seperti kertas. Keringat dingin membasahi dahinya. Matanya kosong menatap lantai, tak berani mengangkat wajah. Dia tak berkata apa-apa, tak membantah, tak menjelaskan. Hanya diam. Diam yang memekakkan telinga. Diam yang lebih keras dari teriakan apapun. Mas. Suaraku hampir tak keluar. Hanya bisik parau yang tenggelam dalam keributan. Aku mencoba menarik tanganku, tapi cengkeramannya erat. Seolah ia takut aku pergi, atau takut aku akan melakukan sesuatu. Bayu menunduk lebih dalam. Rahangnya mengeras, tapi bibirnya terkunci rapat. Tak berani menatapku. Dan di situ, hatiku hancur. Bukan karena kata-kata Rani, bukan karena pengakuan kehamilan itu, tapi karena diamnya Bayu. Diam itu adalah pengakuan. Diam itu adalah pilihan. Diam itu mengatakan, aku tahu ini akan terjadi, dan aku membiarkannya terjadi. Ibu tiba-tiba berdiri dari kursi tamu, berjalan cepat-cepat ke arah Rani dengan langkah tergesa. Wajahnya pura-pura kaget, tapi terlalu berlebihan untuk ukuran ibu yang biasanya datar. Rani, kamu ngomong apa sih? Sadar tempat. Teriaknya, tapi matanya melirik ke arahku sebentar, lalu ke arah Bayu. Rani menangis lebih keras, sekarang suaranya seperti ratapan. Tubuhnya lemas, hampir jatuh kalau tidak segera dipeluk ibu. Maaf, Bu. Aku nggak tahan. Aku nggak bisa lihat adikku nikah sama ayah dari anakku. Isaknya memilukan, meyakinkan. Tamu makin ribut. Beberapa ibu-ibu mulai menghapus air mata, terbawa suasana. Yang lain sibuk berbisik dengan tetangga sebelahnya. Keluarga Bayu terlihat syok berat. Ayah Bayu memegangi dada, wajahnya merah padam. Ibunya hampir pingsan, ditolong beberapa kerabat yang segera membopongnya keluar ruangan. Ayahku berjalan ke arahku dengan langkah tegap. Wajahnya keras, tak terbaca. Put, ikut ke belakang. Sekarang. Dia menarik lenganku, bukan menggandeng, tapi menarik seperti menarik boneka. Aku yang masih dalam keadaan syok tak bisa melawan. Tubuhku terangkat dari pelaminan, gaun pengantin panjangku terseret di lantai. Bayu masih duduk terpaku, tak bergerak. Mas. Aku berteriak memanggilnya. Dia menatapku sekilas, lalu menunduk lagi. Tak bergerak, tak mengikuti. Ayahku terus menarikku melewati tamu-tamu yang menatap dengan berbagai ekspresi. Iba, penasaran, menghakimi. Aku mendengar bisikan-bisikan yang menyayat. Kasihannya. Tega banget kakaknya. Tapi calon suaminya juga salah. Pintu ruang belakang terbuka. Aku didorong masuk. Di dalam sudah ada ibu dan Rani. Beberapa kerabat dekat juga ikut masuk. Pintu ditutup, meredam keributan di luar. Ruangan ini adalah ruang rias cadangan, tempat para pengantin biasanya beristirahat. Sekarang, ruangan ini terasa seperti ruang interogasi. Aku didudukan di kursi, masih dalam gaun pengantin lengkap dengan mahkota di kepala. Rani duduk di sudut, masih menangis, tapi tangisannya mulai mereda, berganti isak-isak kecil. Ibu mendekapnya erat, membelai rambutnya. Sudah, bisik ibu. Tenang, nak. Aku menatap ibu. Kepalaku masih pusing, tapi pikiranku mulai bekerja. Bu, apa yang terjadi? Tolong jelasin. Ibu menatapku. Ada sesuatu di matanya, bukan iba, bukan penyesalan, tapi semacam ketetapan. Seperti seorang komandan yang akan memberi perintah. Lalu ayahku angkat bicara. Suaranya berat, penuh otoritas. Put, dengar. Rani hamil. Anaknya Bayu. Aku menggeleng, tak percaya. Tapi, ayah, itu nggak mungkin. Mereka nggak. Jangan bilang nggak mungkin, bentak ayah. Rani sudah mengaku. Bayu juga sudah mengaku di depan kita semua. Ini nyata. Aku menatap Rani. Kak, kamu serius? Rani mengangkat wajahnya. Air mata masih mengalir, tapi matanya tidak menangis. Maaf, Put. Aku nggak sengaja.
Itu terjadi sebelum kalian tunangan. Aku nggak tahu kalau aku hamil sampai beberapa minggu lalu. Aku takut. Maaf. Aku terpaku. Sebelum tunangan. Artinya, saat aku dan Bayu sudah pacaran, mereka masih... Kamu tahu dari kapan? Tanyaku lirih. Rani menunduk. 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Artinya, selama 2 bulan ini, dia diam. Menyaksikan aku sibuk menyiapkan pernikahan. Menyaksikan aku bahagia. Dan dia memilih untuk diam sampai detik terakhir. Aku menatap ibu. Bu. Ibu tahu. Ibu diam. Tapi diamnya cukup sebagai jawaban. Ibu tahu. Teriakku. Tak mampu menahan amarah. Ibu menghela napas. Rani cerita minggu lalu. Aku bingung harus ngomong gimana. Aku pikir mungkin dia bohong. Tapi tes kehamilannya positif. Dan ibu diam aja. Ibu biarin aku nikah hari ini. Makanya aku nggak bisa diam. Potong Rani. Tiba-tiba meninggi. Aku udah coba pendam. Tapi nggak kuat. Aku nggak bisa lihat kamu nikah sama ayah anakku. Diam kamu. Aku berteriak. Berdiri. Tubuhku gemetar hebat. Kamu pura-pura nangis di depan umum. Pura-pura jadi korban. Padahal kamu tahu dari minggu lalu dan sengaja milih hari ini buat hancurin aku. Rani menangis lagi. Kali mungkin sungguhan karena aku berteriak. Ibu segera membelanya. Jangan keras-keras sama kakakmu. Dia hamil. Terus aku. Aku menunjuk dadaku sendiri. Aku yang hari ini seharusnya menikah. Aku yang dipermalukan di depan semua orang. Aku yang baru tahu kalau tunanganku selingkuh sama kakakku sendiri. Put. Suara ayah lebih pelan. Mencoba menenangkan. Duduk dulu. Aku duduk kembali. Meski masih gemetar. Ayah mendekat. Berlutut di depanku. Wajahnya yang biasanya keras. Kali ini melunak. Tapi lunaknya bukan karena iba. Melainkan karena dia butuh sesuatu dariku. Put. Dengar. Kita harus jaga nama baik keluarga. Aku mengerutkan kening. Maksud ayah. Semua tamu di luar sudah tahu. Mereka lihat semuanya. Kalau kita nggak bertindak cepat, keluarga kita akan jadi bahan gunjingan. Lalu, tanyaku, meski sudah bisa menebak. Ayah menatapku dalam. Kamu harus mengalah. Biar Rani yang gantiin kamu di pelaminan. Biar dia yang nikah sama Bayu. Dunia serasa runtuh untuk kedua kalinya dalam 1 jam. Apa? Ayah gila? Putri. Bentak ayah. Ini satu-satunya cara. Rani hamil anak Bayu. Dia butuh ayah buat anaknya. Kamu masih muda, masih bisa cari yang lain. Aku tertawa pahit. Ayah bercanda? Ayah minta aku ngalah di hari pernikahanku sendiri? Biar kakakku yang hamil anak calon suamiku yang nikah. Demi keluarga? Sela ibu. Demi menjaga aib. Aku menatap ibu. Wanita yang melahirkanku. Ibu, apa ibu pernah sayang sama aku? Sedikit saja. Ibu terdiam. Lalu mengalihkan pandangan. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada teriakan Rani. Daripada pengkhianatan Bayu. Rani bangkit. Menghampiriku. Ia berlutut di depanku. Memegang tanganku. Put. Aku tahu ini berat. Tapi tolong. Demi anak ini. Aku nggak bisa jadi ibu tunggal. Kasihan anakku. Aku menatapnya. Wajahnya, yang selama ini ku kenal sebagai kakak yang selalu menang, kini tampak begitu asing. Air matanya mengalir, tapi aku tak lagi percaya pada air matanya. Dan Bayu? Tanyaku lirih. Dia setuju. Pintu terbuka. Bayu masuk, didorong oleh salah satu kerabat. Wajahnya kusut, jasnya sudah tidak rapi, dasi kupu-kupunya miring. Ia berjalan lunglai, lalu berhenti di tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Mas, aku berdiri, menghampirinya. Katakan ini enggak benar. Katakan Rani bohong. Bayu menatapku. Matanya kosong, penuh penyesalan. Tapi dia tak berkata apa-apa. Mas Bayu. Suaraku meninggi. Bilang sesuatu. Dia akhirnya bicara. Suaranya serak. Hampir tak terdengar. Put, aku minta maaf. Hanya itu. 3 kata yang menghancurkan segalanya. Aku tersenyum getir. Jadi benar? Kalian? Bayu mengangguk pelan. Itu terjadi. Beberapa kali. Aku salah.
Aku nggak tahu kalau dia hamil. Kamu tahu dari kapan? Bayu menunduk. Minggu lalu. Minggu lalu. Lagi-lagi minggu lalu. Mereka semua tahu. Semua? Kecuali aku. Aku mundur selangkah. Lalu selangkah lagi. Dadaku sesak. Tapi anehnya, air mata tak kunjung jatuh. Mungkin karena sudah terlampau kering. Mungkin karena hatiku sudah terlampau hancur untuk menangis. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Ayah dengan otoritasnya yang dingin. Ibu dengan pembelaannya yang buta. Rani dengan air mata palsunya. Bayu dengan diam pengecutnya. Lalu aku tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang lahir dari kepasrahan yang pahit. Baik, kataku pelan. Semua lega. Wajah mereka berseri. Syukurlah. Ibu memelukku. Kamu anak baik. Put. Aku melepaskan pelukannya. Tapi aku mau keluar, bicara di depan semua tamu. Langsung. Ayah tampak ragu. Kamu mau ngomong apa? Tenang. Ayah. Aku akan jaga nama baik keluarga. Janji. Mereka tampak lega. Mereka pikir aku akan merestui pernikahan mereka di depan umum. Mereka salah. Aku bukan anak bodoh yang bisa mereka injak terus. Aku berjalan keluar dari ruang belakang dengan langkah mantap. Gaun pengantin putih panjangku menggesek lantai, menciptakan suara desir pelan di setiap langkah. Di belakangku, aku bisa merasakan tatapan mereka, ayah, ibu, Rani, Bayu, dan beberapa kerabat yang ikut keluar mengawasiku. Mereka pikir aku akan patuh. Mereka pikir aku akan tersenyum dan merestui pernikahan kakakku dengan mantan tunanganku. Mereka tidak tahu apa yang akan kulakukan. Aku kembali ke ruang utama. Tempat pelaminan masih berdiri megah dengan hiasan bunga putih dan emas. Lampu-lampu kristal berkilauan di atas kepala, kontras dengan kekacauan yang baru saja terjadi. Semua tamu masih di tempat, duduk dengan gelisah, berbisik-bisik, menatap ke arah lorong dengan penasaran. Beberapa sudah berdiri, beberapa sibuk dengan ponsel mereka, mungkin sudah menyebarkan berita ini ke semua kontak. Aku berjalan melewati mereka, melewati tatapan iba, tatapan penasaran, tatapan menghakimi. Aku naik ke pelaminan, berdiri tepat di depan mikrofon yang tadi digunakan penghulu. Tanganku menggenggam mikrofon itu, merasakan dinginnya logam di telapak tanganku yang basah oleh keringat. Semua mata tertuju padaku. Ruangan yang tadi riuh, kini hening seketika. Di belakang, aku melihat mereka masuk. Ayah, ibu, Rani, dan Bayu. Mereka berdiri di dekat pintu, menunggu. Wajah ayah tegang, ibu gelisah, Rani pura-pura sedih dengan mata sembab, dan Bayu. Bayu menunduk, tak sanggup menatapku. Aku mengambil napas panjang, dalam-dalam, membiarkan oksigen memenuhi paru-paruku, memberi kekuatan pada kata-kata yang akan kulontarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku menggema di seluruh ruangan. Jelas, tegas, tanpa keraguan. Para tamu undangan yang saya hormati, keluarga, kerabat, rekan-rekan sekalian. Semua hening. Bahkan bisik-bisik pun lenyap. Aku tersenyum tipis. Saya Putri, pengantin wanita yang hari ini hampir dinikahkan. Suaraku terdengar tegar, meski hatiku hancur berkeping-keping di dalam. Tapi aku tidak akan menunjukkan kelemahan itu. Tidak di depan mereka. Tidak di depan orang-orang yang baru saja menyaksikan penghancuran hidupku. Saya berdiri di sini bukan untuk meneruskan akad yang tertunda. Saya di sini untuk mengumumkan bahwa pernikahan ini, saya batalkan. Gemuruh seketika meledak. Tamu mulai ribut, berbisik, ada yang berdiri. Wajah-wajah terkejut memandangku. Di belakang, aku mendengar ibu berbisik panik. Put, apa yang kamu lakukan? Tapi aku tak menoleh. Aku tak peduli. Aku melanjutkan, suaraku semakin lantang. Kakak saya, Rani, beberapa saat yang lalu mengaku hamil anak calon suami saya. Bukan di ruang tertutup, bukan dengan cara yang baik, tapi di depan kalian semua, di hari pernikahan saya. Aku menunjuk ke arah Rani. Semua tamu menoleh ke sana. Rani menunduk, pura-pura menangis. Biarlah. Dan setelah itu, keluarga saya, ayah, ibu, dan kerabat, membawa saya ke ruang belakang. Mereka meminta saya menerima keadaan ini. Mereka meminta saya mengalah.
Mereka meminta saya mengizinkan kakak saya menikahi pria yang seharusnya menjadi suami saya. Suaraku bergetar, tapi kutahan. Mereka bilang, demi menjaga nama baik keluarga. Aku berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah tamu undangan. Ada yang matanya berkaca-kaca, ada yang geleng-geleng kepala, ada yang menatap keluargaku dengan tatapan tajam. Tapi saya ingin bertanya kepada kalian semua, di mana nama baik keluarga ketika kakak saya berselingkuh dengan calon suami saya? Di mana nama baik keluarga ketika mereka tahu dari minggu lalu dan memilih diam? Di mana nama baik keluarga ketika mereka mengorbankan saya demi menutupi aib? Ayah di belakang melangkah maju, wajahnya merah padam. Putri, cukup. Turun. Aku menatapnya sekilas, lalu kembali ke mikrofon. Tidak, ayah. Belum cukup. Saya sudah cukup lama diam. Saya sudah cukup lama menurut. Sekarang giliran saya bicara. Aku menarik napas. Saya Putri, anak kedua yang tak pernah dianggap. Anak yang selalu disuruh ikhlas, selalu disuruh terima keadaan, selalu disuruh mengalah untuk kakaknya. Tapi hari ini, saya memilih untuk menganggap diri saya sendiri. Saya memilih untuk tidak mengalah. Mataku mulai basah, tapi kutahan air mata itu. Tidak sekarang. Tidak di depan mereka. Saya batalkan pernikahan ini. Bukan karena saya kalah, tapi karena saya menang. Saya menang karena saya tidak akan hidup dalam kebohongan. Saya menang karena saya memilih harga diri saya daripada pria pengecut yang tidak bisa menjaga komitmennya. Aku menoleh ke arah Bayu. Matanya masih tertunduk. Pria yang dulu kukira akan menjadi tempatku pulang, kini hanya bayangan asing. Mas Bayu, panggilku. Ia mengangkat wajah, matanya merah. Selamat menikah dengan kakak saya. Saya doakan kalian berdua mendapatkan apa yang pantas kalian dapatkan. Saya tidak akan menghalangi. Tapi ingat, Mas, karma itu nyata. Bayu membuka mulut, ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Aku beralih ke Rani. Kak, selamat. Kamu berhasil merebutnya. Tapi ingat, merebut sesuatu yang bukan hakmu, cepat atau lambat akan terasa akibatnya. Selamat menikmati kemenangan, MU. Rani menangis lebih keras. Kali ini mungkin bukan akting. Tapi aku tak peduli. Aku meletakkan mikrofon, lalu melangkah turun dari pelaminan. Di anak tangga terakhir, aku berhenti, melepas sepatu hak tinggi yang sejak tadi menjepit kakiku. Aku letakkan sepatu itu di lantai, lalu berjalan tanpa alas kaki. Put, tunggu. Teriak ibu dari belakang. Aku berhenti, berbalik. Ibu berlari menghampiriku, wajahnya pucat. Put, jangan pergi. Kita bisa bicara baik-baik. Ibu minta maaf. Aku tersenyum tipis. Ibu, ayah. Terima kasih sudah mengajarkan saya arti bertahan. Terima kasih sudah membuat saya kuat. Mulai hari ini, saya akan hidup untuk diri saya sendiri. Ibu tertegun. Air matanya jatuh. Mungkin kali ini tulus. Tapi sudah terlambat. Aku berbalik, meninggalkan ibu di belakangku. Aku berjalan melewati tamu-tamu yang membuka jalan, melewati tatapan iba dan bisik-bisik sayu. Gaun putih panjangku mengesot di lantai, meninggalkan jejak di karpet merah yang tadi pagi ku jalani dengan penuh harapan. Tepat sebelum pintu keluar, aku mendengar suara ayah bergemuruh. Kalau kamu pergi, jangan harap kami terima kembali. Aku berhenti sejenak. Tanpa menoleh, aku menjawab lantang. Ayah tenang saja. Saya tidak akan pernah kembali. Pintu gedung terbuka. Sinar matahari menyambutku, hangat dan terang. Aku melangkah keluar, melepaskan diri dari gedung pernikahan yang berubah menjadi gedung pengadilan hidupku. Gaun putih panjangku terkena angin, berkibar sebentar, lalu jatuh kembali. Aku terus berjalan, menjauh, tanpa menoleh, tanpa melihat ke belakang. Di luar, matahari bersinar cerah. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 23 tahun, aku merasa bebas. Bukan bebas dari gedung pernikahan. Bukan bebas dari Bayu atau Rani. Tapi bebas dari belenggu yang selama ini mengikatku. Kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk dicintai oleh orang-orang yang tidak pernah tahu caranya mencintaiku dengan tulus. Aku berjalan menyusuri trotoar, dengan gaun pengantin panjang dan kaki telanjang. Orang-orang di jalan menatapku heran, bertanya-tanya. Tapi aku tak peduli.
Aku terus berjalan, menikmati hangatnya matahari di wajahku. Dari kejauhan, ku dengar suara mobil. Sebuah taksi melambat di depanku. Sopirnya, pria parubaya dengan peci lusuh, menatapku bingung. Neng, butuh tumpangan. Aku menatapnya, lalu tersenyum. Iya, Pak. Terima kasih. Aku membuka pintu taksi, melonggarkan badan ke dalam. Gaun pengantinku ikut masuk, memenuhi setengah kursi belakang. Sopir itu masih menatapku dengan tatapan aneh, tapi ia tak bertanya apa-apa. Mungkin ia sudah sering melihat orang aneh di kota ini. Kemana, Neng? Aku terdiam sejenak. Kemana? Pertanyaan bagus. Ke stasiun terdekat. Pak. Taksi melaju, meninggalkan gedung pernikahan yang semakin mengecil di kaca spion. Aku menatapnya, melihat bangunan megah itu lenyap di telan gedung-gedung lain. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku menangis diam-diam di kursi belakang taksi, sementara sopir taksi sibuk dengan dunianya sendiri. Gaun pengantinku yang mahal dan indah, kini kusut dan kotor. Tapi hatiku, untuk pertama kalinya, terasa ringan. Aku tak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tak tahu harus kemana. Aku hanya punya sedikit uang di dompet dan pakaian ini. Tapi aku punya diriku sendiri. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Di dalam taksi yang melaju menjauh, aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan pernah lagi menjadi korban. Tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga diriku. Mulai hari ini, aku hidup untuk diriku sendiri. Mulai hari itu hidupku berubah total. Dari perempuan yang hancur di hari pernikahan, berjalan keluar dengan gaun putih kusut dan hati remuk redam, kini aku berdiri sebagai wanita mandiri yang tak lagi gentar pada siapapun. 3 tahun yang terasa seperti 3 dekade, penuh perjuangan, air mata, dan akhirnya, kemenangan. Aku ingat persis malam pertama di kota baru ini. Turun dari kereta dengan hanya membawa tas ransel kecil, semua barang berhargaku hanya muat di sana. Dompet berisi uang pas-pasan, ponsel, dan beberapa helai pakaian ganti. Gaun pengantin mahal itu kutinggal di taksi, tak mau membawa kenangan buruk itu lebih lama lagi. Malam itu aku menginap di losmen murah dekat stasiun. Kamar sempit dengan satu ranjang tipis, kipas angin yang berisik, dan kamar mandi di luar. Aku menangis lagi di sana, bukan karena sedih, tapi karena lelah. Lelah berpura-pura kuat. Lelah menahan semua. Tapi pagi datang, dan aku harus bangkit. Aku memulai dari nol. Benar-benar nol. Mengirim lamaran kemana-mana, menghadiri puluhan interview, ditolak berkali-kali karena pengalaman kurang sesuai, atau kandidat lain lebih cocok. Aku tinggal di kos sempit dengan dinding bercat lembab dan satu jendela kecil. Tiap pagi naik angkot, tiap malam makan Indomie. Tapi aku tak pernah menyerah. Karena aku punya satu prinsip. Tidak akan pernah kembali ke rumah itu. 6 bulan pertama adalah masa terberat. Aku bekerja serabutan, jadi penjaga counter di mall, asisten admin, freelance pengetikan, apa saja yang halal dan bisa mengisi perut. Gajinya pas-pasan, bahkan sering kurang. Pernah suatu bulan, aku hanya makan nasi putih dengan garam dan minyak goreng selama seminggu. Tapi aku bertahan. Sampai suatu hari, pintu rezeki terbuka. Sebuah perusahaan konsultan ternama membuka lowongan. Posisi yang ditawarkan sesuai dengan latar belakang kuliahku. Aku kirim lamaran, dan dipanggil interview. Aku datang dengan pakaian seadanya, blus putih lusuh dan rok hitam yang sudah kusetrika berkali-kali. Di hadapan 3 pewawancara yang berpakaian rapi, aku menceritakan pengalamanku dengan jujur. Perjalanan karir, prestasi kuliah, dan kemauan belajar yang tinggi. Aku tidak menceritakan kisah pribadiku. Itu bukan urusan mereka. 1 minggu kemudian, telepon berdering. Selamat, Saudari Putri diterima sebagai staf konsultan junior. Mulai bulan depan. Aku menangis di kos sempit itu. Bukan tangis sedih, tapi tangis syukur. 2 tahun pertama di perusahaan itu adalah masa belajar yang intens. Aku datang pagi paling pagi, pulang paling malam. Mengerjakan tugas ekstra, membantu rekan kerja, belajar dari siapapun yang bisa diajak bicara. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Bahwa aku bukan hanya anak kedua yang tak dianggap, tapi seseorang yang berharga. Atasanku, Bu Rina, adalah wanita karir tangguh yang kemudian menjadi mentorku. Suatu hari ia berkata, "Put,
Kamu punya potensi besar. Jangan sia-siakan. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku seperti oksigen. Seseorang percaya padaku. Aku bekerja lebih giat lagi. Mengikuti pelatihan, seminar, kursus online. Mengorbankan waktu istirahat untuk belajar hal baru. Dan hasilnya mulai terlihat. 1 tahun kemudian, aku naik jabatan jadi staf tetap. 2 tahun kemudian, jadi asisten manajer. Gajiku meningkat drastis. Aku pindah dari kos sempit ke apartemen sederhana. Bukan mewah, tapi bersih, aman, dan punya kamar mandi sendiri. Setiap malam, aku duduk di balkon kecil apartemen itu, memandangi lampu-lampu kota, dan tersenyum. Aku berhasil. Sendirian. Tanpa bantuan mereka. Tapi aku tak melupakan apa yang terjadi. Bukan untuk dipendam, bukan untuk dijadikan dendam yang membakar, tapi untuk dijadikan pelajaran. Pelajaran bahwa di dunia ini, kadang orang terdekatlah yang paling berbahaya. Pelajaran bahwa aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Suatu sore, di sebuah acara reuni kampus, aku bertemu teman lama, Dina. Ia sekarang bekerja sebagai pengacara. Kami mengobrol panjang, dan tanpa sengaja topik pembicaraan mengarah ke masa lalu. Put, waktu itu heboh banget kabar pernikahanmu batal. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Dina hati-hati. Aku terdiam sejenak, lalu menceritakan semuanya. Dengan tenang. Tanpa air mata. Seperti menceritakan kisah orang lain. Dina mendengarkan dengan serius. Setelah aku selesai, ia berkata, Put, kamu tahu enggak? Semua yang mereka lakukan itu bisa dipidanakan. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Penipuan? Konspirasi? Pencemaran nama baik? Ada banyak pasal yang bisa dijeratkan. Tapi tentu butuh bukti. Bukti. Kata itu mengiang di kepalaku. Kalau aku mau cari bukti, gimana? Tanyaku. Dina tersenyum tipis. Ada kenalan. Detektif swasta. Profesional dan bisa dipercaya. Mau aku kenalin? Aku mengangguk. Seminggu kemudian, aku bertemu dengan Pak Hanafi di sebuah kafe sederhana. Pria parubaya berpenampilan biasa, tak menarik perhatian, tapi matanya tajam. Ia membawa map kosong dan buku catatan kecil. Mbak Putri, Dina sudah cerita sedikit. Tapi saya butuh detail dari Mbak langsung. Katanya. Aku menceritakan semuanya lagi. Siapa Rani? Siapa Bayu? Siapa orang tuaku? Kapan pernikahan itu terjadi? Apa yang mereka katakan? Bagaimana reaksi mereka? Pak Hanafi mencatat dengan teliti, sesekali mengangguk. Pokoknya, saya mau tahu kebenaran, kataku di akhir pertemuan. Siapa yang berbohong? Siapa yang bersekongkol? Dan sejauh mana keterlibatan mereka? Termasuk orang tua saya. Pak Hanafi mengangguk. Siap, Mbak. Saya akan coba dalami. Tapi ini butuh waktu. Minimal 2 bulan. Tidak apa. Saya tunggu. 2 bulan berlalu. Aku sibuk dengan pekerjaan, tapi selalu menyempatkan diri memikirkan perkembangan penyelidikan itu. Hingga suatu sore, telepon berdering. Nomor Pak Hanafi. Mbak Putri, saya sudah dapat hasilnya. Bisa bertemu besok? Jantungku berdegup kencang. Bisa, Pak. Di kafe yang sama. Jam 4 sore. Keesokan harinya, aku datang lebih awal. Memesan kopi dan duduk gelisah menunggu. Pak Hanafi tiba tepat waktu, membawa map coklat tebal yang membuatku penasaran. Ini hasil penyelidikan selama 2 bulan, Mbak. Ia membuka map itu, mengeluarkan tumpukan dokumen, foto-foto, dan beberapa rekaman. Satu persatu ia menjelaskan. Bayu dan Rani ternyata sudah dekat sebelum aku mengenal Bayu. Mereka bertemu di sebuah acara kampus. Rani waktu itu sedang ikut seminar sebagai tamu. Bayu jadi panitia. Mereka berkenalan, lalu berlanjut ke hubungan diam-diam. Hubungan itu berlangsung beberapa bulan, sampai Rani putuskan hubungan karena Bayu dianggap belum mapan secara finansial. Saat Bayu kemudian dekat denganku, benar-benar tulus awalnya, Rani cemburu. Bukan karena cinta, tapi karena ego. Ia tak suka melihat adiknya mendapatkan pria yang dulu pernah jadi miliknya. Ia mulai mendekati Bayu lagi, merayunya dengan berbagai cara. Bayu yang lemah dan mudah terbujuk, perlahan jatuh lagi. Hubungan mereka terjadi beberapa kali, termasuk saat aku dan Bayu sudah dalam tahap serius,
bahkan setelah tunangan. Rani sengaja tidak menggunakan pengaman. Ia menghitung masa suburnya, memancing Bayu di waktu-waktu tertentu. Itu semua sudah direncanakan, Mbak, kata Pak Hanafi datar. Rani tahu kapan masa suburnya. Dia sengaja memancing Bayu agar terjadi hubungan tanpa pengaman. Setelah hamil, ia diam, menunggu waktu yang tepat. Aku terdiam. Dadaku sesak, tapi anehnya, tak ada air mata. Mungkin karena sudah terlalu sering dikhianati. Ada lagi, Mbak. Pak Hanafi mengeluarkan rekaman percakapan. Ini rekaman Rani dengan Ibu Mbak, sebulan sebelum pernikahan. Ia memutar rekaman itu. Suara Rani terdengar jelas, sedikit cengeng. Bu, gimana ini? Aku hamil. Anak Bayu. Hening sebentar. Lalu suara ibuku. Kamu yakin, Ran? Yakin, Bu. Tes udah 2 kali. Bayu tahu. Belum. Aku takut. Jangan bilang dulu. Kamu simpan dulu. Nanti kita cari momen yang tepat. Momen gimana, Bu? Suara ibuku tegas. Di hari pernikahan Putri. Di depan semua orang. Biar dia nggak bisa ngelak. Biar semua tahu. Rani terdengar ragu. Tapi, Bu, kasihan Putri. Kasihan? Dia anak kuat. Dia bisa cari yang lain. Kamu yang harus diprioritaskan. Kamu anak pertama. Kamu yang lebih butuh. Rekaman itu berakhir. Aku membeku. Ibuku yang menyuruh. Ibuku yang merancang semua ini. Bukan sekadar tahu dan diam, tapi ikut merencanakan. Tanganku gemetar. Ada lagi, Pak. Pak Hanafi mengeluarkan foto-foto. Foto Rani dan Bayu di sebuah hotel murah. Foto mereka berdua di kafe, bergandengan tangan. Foto Rani tersenyum puas di sebuah klinik kandungan. Ini bukti cukup, Mbak. Kalau Mbak mau tempuh jalur hukum, kita bisa. Aku menghela napas panjang, menutup map itu. Pikiranku berkecamuk. Ada yang bisa saya bantu lagi, Mbak? Tanya Pak Hanafi. Aku terdiam lama. Lalu tersenyum tipis. Ada, Pak. Tapi untuk urusan nanti. Sekarang, saya perlu menyusun strategi. Pak Hanafi mengangguk. Saya tunggu kabar Mbak. Kami berpisah. Aku duduk sendiri di kafe itu. Lama sekali. Kopiku sudah dingin, tapi aku tak memedulikannya. Pikiranku penuh dengan apa yang baru ku dengar. Ibuku. Ibuku sendiri. Tapi anehnya, tak ada air mata. Tak ada rasa sakit yang dulu pernah menghancurkan. Yang ada hanyalah ketenangan aneh. Seperti pasien yang sudah lama sakit, akhirnya tahu diagnosis pasti. Lega, karena tahu apa yang harus dihadapi. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, memandangi lampu-lampu kota. Lalu tersenyum. Baiklah, kalian ingin main api. Akan kutunjukkan bahwa putri yang kalian remehkan ini, bisa menjadi api yang membakar habis permainan kalian. Aku bukan lagi putri yang dulu. Aku bukan lagi anak kedua yang selalu mengalah. Aku adalah wanita yang telah melalui neraka dan keluar dengan luka, tapi juga dengan kekuatan. Dan mereka yang menyakitiku, cepat atau lambat, akan merasakan akibatnya. 3 bulan kemudian, sidang perdana digelar. Aku melaporkan Bayu atas tuduhan penipuan dan konspirasi. Pak Hanafi, detektif yang dulu kusewa, menjadi saksi kunci. Ia membawa semua bukti, foto-foto, rekaman percakapan, bukti transfer uang, dan dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bahwa Bayu dan Rani telah merencanakan penghancuran pernikahanku. Ruang sidang penuh. Wartawan memadati kursi pengunjung. Kasus ini sudah menjadi sorotan publik sejak video Rani berteriak di malam pertengkaran itu viral. Tagar keadilan untuk Putri sempat trending di media sosial. Aku duduk di kursi saksi, mengenakan blazer navy blue yang membuatku terlihat profesional dan tegas. Di seberang, Bayu duduk dengan wajah pucat, didampingi pengacara murahan yang ia sewa. Rani duduk di kursi pengunjung, matanya merah, menatapku dengan kebencian. Hakim memulai persidangan. Jaksa penuntut memaparkan dakwaan, penipuan, konspirasi, dan pencemaran nama baik yang dilakukan secara terencana. Saudara Bayu diduga telah bekerja sama dengan saudari Rani untuk merencanakan kehamilan palsu dan mengungkapkannya di hari pernikahan korban, saudari Putri, dengan tujuan merebut hak waris dan menghancurkan mental korban. Ruangan berbisik.
Rani berdiri, berteriak. Itu tidak benar. Aku tidak tahu apa-apa. Hakim memukul palu. Tertib. Saudari Rani, jika tidak bisa tenang, akan dikeluarkan. Rani duduk lagi, tapi matanya tetap tajam menatapku. Giliranku bersaksi. Aku menceritakan semuanya dengan tenang. Masa kecilku yang tak dianggap. Perjuanganku sendiri. Pertemuan dengan Bayu. Lamaran. Persiapan pernikahan. Dan hari di mana semuanya hancur. Yang mulia, kataku menatap hakim. Saya bukan hanya kehilangan pernikahan. Saya kehilangan kepercayaan pada keluarga saya sendiri. Saya kehilangan harga diri saya di depan ratusan orang. Dan semua itu direncanakan dengan rapi. Aku mengeluarkan map berisi bukti. Ini rekaman percakapan antara Rani dan ibu saya. Juga rekaman percakapan Rani dengan Bayu. Juga bukti transfer uang yang digunakan untuk membiayai skenario ini. Rekaman diputar di ruang sidang. Suara Rani dan ibuku terdengar jelas. Bu, gimana ini? Aku hamil. Anak Bayu. Kamu yakin, Ran? Yakin, Bu. Jangan bilang dulu. Kamu simpan dulu. Nanti kita cari momen yang tepat. Momen gimana, Bu? Di hari pernikahan Putri. Di depan semua orang. Biar dia nggak bisa ngelak. Biar semua tahu. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Rani yang tertunduk. Wajahnya merah padam. Rani bangkit lagi. Itu rekaman palsu. Ibu saya nggak pernah begitu. Hakim memukul palu keras-keras. Rani, ke. Dua petugas keamanan menarik Rani keluar. Ia berteriak-teriak. Putri, kau jahat. Kau hancurin keluarga sendiri. Tuhan akan balas kau. Aku diam saja. Hatinya dingin, tapi tenang. Sidang dilanjutkan. Pak Hanafi bersaksi, menjelaskan bagaimana ia menemukan bukti-bukti itu. Juga saksi-saksi lain, tetangga yang mendengar pertengkaran Rani dan Bayu, mantan karyawan Bayu yang tahu soal usahanya yang bangkrut, dan psikolog yang menjelaskan dampak trauma pada korbanku. Bayu duduk lemas di kursi pesakitan. Ia tak berani menatapku sekalipun. Hari terakhir persidangan, vonis dibacakan. Hakim memukul palu. Mengadili, terdakwa Bayu bin Sulaiman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan konspirasi yang merugikan korban. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun. Palu diketuk. Ruangan gemuruh. Bayu tertunduk. Wajahnya pucat pasi. Ia menoleh ke arahku, matanya berkaca-kaca, tapi aku tak memberi respons apapun. Di luar ruang sidang, Rani menungguku. Begitu melihatku keluar, ia menerjang, tapi dihadang petugas. Uri, kau lega? Dia ayah anakku. Anakku butuh ayah. Kau jahat. Aku berhenti. Menatapnya tenang. Rani, dia ayah anakmu karena kamu merebutnya dariku. Kamu yang hancurin keluargamu sendiri, bukan aku. Aku cuma minta keadilan. Kelan, kau hancurin hidup kami. Aku tersenyum tipis. Hidup kalian hancur karena perbuatan kalian sendiri, bukan karena aku. Aku berbalik, meninggalkan Rani yang terus berteriak. Aku tersenyum. Ini belum selesai. Masih ada yang harus bertanggung jawab. Aku menatap langit. Ibu dan Rani masih di luar sana. Tapi itu urusan nanti. Sekarang, aku menikmati kemenangan kecil ini. Kemenangan di mana kebenaran akhirnya berbicara di meja hijau. Bayu masuk penjara. 5 tahun. Cukup lama untuk merenungkan semua perbuatannya. Malam itu, di apartemenku, aku menangis. Bukan sedih, tapi lega. Lega karena akhirnya, setelah bertahun-tahun, aku bisa menatap masa lalu dan berkata, lihat, aku menang. 2,5 tahun sudah aku menjalani hidup baru di kota ini. 2,5 tahun sejak aku memunguti pecahan hati dan mulai membangun kembali istana untuk diriku sendiri. Dan di tengah proses itu, seseorang datang tanpa diduga, seseorang yang akhirnya membuatku percaya bahwa cinta sejati itu nyata. Aris. Pertemuan pertama kami terjadi di ruang rapat sebuah proyek kolaborasi antara perusahaanku dan perusahaannya. Aku mewakili tim konsultan, dia sebagai kepala divisi dari mitra kami. Aku ingat hari itu aku sedang memaparkan presentasi dengan datar dan profesional, seperti biasa. Tidak ada yang spesial, sampai sesi tanya jawab dimulai. Bu Putri, saya Aris. Boleh saya bertanya?
Suaranya dalam, tegas tapi sopan. Aku mengangguk. Silakan. Dia bertanya sesuatu yang cukup teknis, menunjukkan bahwa dia benar-benar menyimak presentasiku. Bukan sekadar bertanya basa-basi. Aku menjawab dengan tenang, dan dia mengangguk-angguk. Matanya berbinar seolah baru menemukan sesuatu yang menarik. Setelah rapat, dia mendekat. Bu Putri, presentasinya bagus sekali. Saya jarang lihat konsultan sekeren Ibu. Aku tersenyum profesional. Terima kasih. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Saya Aris. Salam kenal. Dia menjulurkan tangan. Putri. Aku menjabat tangannya sebentar. Cepat. Formal. Putri. Nama yang cantik. Aku mengangkat alis. Apa ini rayuan? Tapi ekspresinya tulus. Tidak genit. Terima kasih. Kalau tidak ada keperluan lain, saya permisi dulu. Ada rapat lagi. Dia tersenyum. Tentu. Sampai jumpa di rapat berikutnya, Bu Putri. Aku pergi tanpa menoleh. Pekerjaan adalah pekerjaan. Tidak perlu mencampurkan urusan pribadi. Tapi Aris rupanya tidak menyerah semudah itu. Dalam rapat-rapat berikutnya, dia selalu menyapaku dengan ramah, sesekali mengirim pesan singkat via email tentang detail pekerjaan, lalu perlahan meluas ke obrolan ringan. Suatu hari, di sela-sela coffee break, dia mendekat. Bu Putri, saya perhatikan Ibu selalu sendirian. Nggak pernah ikut lunch bareng tim. Aku mengangkat bahu. Saya lebih suka sendiri. Bisa sambil baca laporan. Dia tertawa kecil. Kerja melulu. Bu. Sesekali santai. Nggak apa-apa. Santai buat saya adalah baca laporan sambil minum kopi. Berarti kita punya kesamaan. Dia mengangkat gelas kopinya. Saya juga pecinta kopi. Tapi kopi saya ditemani obrolan ringan, bukan laporan. Aku tersenyum tipis. Selera masing-masing. Gini aja, lain kali kalau Ibu lagi nggak terlalu sibuk, kita ngopi bareng. Bukan urusan kerja. Sekadar ngobrol. Aku menatapnya. Ada kehangatan di matanya, tapi tidak ada tekanan. Seperti dia benar-benar hanya menawarkan pertemanan. Nanti saya pikirkan. Itu bukan jawaban iya, tapi juga bukan tidak. Dan Aris menerimanya dengan lapang dada. Beberapa minggu kemudian, setelah proyek kolaborasi itu selesai, aku pikir kami tidak akan bertemu lagi. Tapi ternyata dia mengirim pesan. Bu Putri, proyek sudah selesai, tapi janji ngopinya belum. Masih berlaku. Aku membaca pesan itu berulang kali. Aneh. Kenapa dia masih mau repot-repot? Tapi entah kenapa, kali ini aku merasa ingin. Mungkin karena selama ini aku terlalu sendiri. Mungkin karena bosan. Atau mungkin karena ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa aman. Oke. Sabtu sore. Ada kafe dekat kantor saya. Deal. Saya tunggu. Sabtu itu, kami bertemu di kafe sederhana. Aku datang dengan pakaian kasual, kemeja putih dan celana panjang, tanpa riasan berlebihan. Aku tidak ingin memberi kesan bahwa ini adalah kencan. Tapi saat melihat Aris sudah duduk di meja pojok dengan 2 gelas kopi, jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Dia berdiri saat melihatku. Bu Putri, sini. Panggil Putri aja. Di luar kantor, nggak perlu formal. Dia tersenyum lebar. Putri, duduk, duduk. Aku pesan kopi favoritku buat kamu. Americano, panas, tanpa gula. Betul. Aku terkejut. Kamu tahu. Dia mengangkat bahu. Selama rapat dulu, kamu selalu pesan itu. Aku diam. Dia memperhatikan hal kecil seperti itu. Kami mengobrol panjang sore itu. Tentang pekerjaan, tentang hobi, tentang masa kecil. Aku bercerita sedikit tentang keluargaku. Tidak semuanya, hanya garis besarnya. Bahwa aku anak kedua, bahwa hubunganku dengan keluarga tidak baik. Aris mendengarkan dengan serius, tidak menghakimi, tidak bertanya hal-hal yang terlalu dalam. Aku ngerti, Put. Keluarga memang gak selalu ideal. Yang penting kamu sekarang baik-baik aja. Kamu sendiri? Keluargamu gimana? Aris bercerita tentang orang tuanya yang tinggal di kampung, tentang adiknya yang masih kuliah, tentang bagaimana mereka tetap dekat meski jarak memisahkan. Ada kerinduan di matanya saat bercerita. Mereka orang baik. Sederhana, tapi hangat.
Suatu hari aku kenalin kamu sama mereka. Aku tersentak. Maksudnya? Dia tersenyum, sedikit malu. Maksudnya? Aku harap hubungan kita nggak berhenti di sini. Tapi terserah kamu. Aku nggak mau maksa. Aku terdiam. Jujur, aku takut. Takut terluka lagi. Tapi di sisi lain, ada kehangatan yang kurasakan bersamanya. Rasa yang sudah lama hilang setelah Bayu. Aris, aku punya masa lalu yang berat. Mungkin terlalu berat buat kamu. Aku nggak takut sama masa lalu, Put. Yang aku lihat adalah kamu sekarang. Kamu yang kuat, kamu yang mandiri, kamu yang bisa bikin aku jatuh cinta. Jatuh cinta. Kata itu membuat dadaku sesak. Aku nggak bisa janji apa-apa. Tapi aku mau coba. Perlahan. Dia mengangguk. Perlahan. Sesuai kecepatan kamu. Sejak hari itu, hubungan kami berkembang. Perlahan. Seperti yang ku minta. Aris sabar menghadapi tembok yang kubangun. Ia tak pernah memaksa, tak pernah mendesak. Ia hanya ada, setiap kali aku butuh tempat berbagi. Beberapa bulan kemudian, ia mengajakku bertemu orang tuanya. Aku gugup setengah mati. Gimana kalau mereka nggak suka sama aku? Tanyaku di perjalanan. Aris tertawa. Mustahil. Mereka pasti suka. Dan benar saja. Ibu Aris, Bu Lestari, seorang wanita parubaya dengan senyum hangat, langsung memelukku begitu melihatku. Putri, ya, cantik sekali. Aris cerita terus tentang kamu. Aku tersipu. Terima kasih, Bu. Di rumah sederhana itu, aku merasakan kehangatan yang tak pernah kudapat di rumah sendiri. Mereka makan malam bersama, bercanda, bertukar cerita. Bu Lestari bahkan membuatkan masakan kesukaan Aris, sekaligus bertanya apa makanan favoritku. Kamu kurus, Nak. Harus banyak makan. Besok-besok kalau kesini lagi, ibu masakin yang lebih enak. Aku hampir menangis. Sederhana, tapi begitu berarti. Hubunganku dengan Aris terus berlanjut. Setahun setelah pertemuan pertama di kafe itu, ia melamarku. Bukan dengan cara heboh, tapi di tempat yang sama, kafe sederhana tempat kami pertama kali ngobrol panjang. Put, aku tahu kamu punya luka. Tapi aku mau, kalau kamu izinkan, aku jadi orang yang menyembuhkan luka itu pelan-pelan. Mau nggak jadi pendamping hidupku? Aku menangis. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku menangis bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Mau? Aris. Aku mau. Kami menikah 6 bulan kemudian. Pernikahan sederhana, dihadiri teman-teman dan kolega. Keluargaku tidak kuundang. Keputusan yang sudah kumantapkan sejak lama. Aku ingin hari itu benar-benar milikku, tanpa bayang-bayang masa lalu. Sementara kebahagiaanku bersama Aris mulai tumbuh, di kampung halaman, kehidupan keluarga yang dulu meninggalkanku justru mulai runtuh dengan cara yang lebih menyedihkan dari yang pernah kubayangkan. Rumah tangga Rani dan Bayu yang dibangun di atas kebohongan, akhirnya menunjukkan keretakannya dengan sangat tragis. Bayu yang malas bekerja, makin malas setelah menikah. Usaha kecil yang ia dirikan dengan modal dari orang tuaku, modal yang seharusnya untukku, bangkrut dalam waktu 1 tahun. Ia lebih suka nongkrong di warung kopi daripada mengurus toko. Rani yang terbiasa hidup enak dan dimanjakan, tak tahan hidup pas-pasan. Pertengkaran mereka terjadi hampir setiap malam. Suara bentakan dan tangisan Rani sering terdengar sampai ke rumah tetangga. Anak mereka, Bimo, yang lahir dengan kondisi kurang sehat, mungkin efek stres Rani selama hamil, sering menangis kelaparan karena orang tuanya sibuk bertengkar. Puncaknya terjadi suatu malam, saat pertengkaran mereka memanas. Bayu yang sudah kehabisan kesabaran, terlibat perkelahian dengan seorang pria di warung kopi. Bukan karena utang, tapi karena Bayu ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Pria itu adalah suami dari wanita tersebut. Pertengkaran itu berakhir dengan Bayu memukul pria itu, hingga kepalanya berdarah, dan korban harus dilarikan ke rumah sakit. Polisi datang, Bayu ditangkap di tempat. Dalam hitungan jam, ia digelandang ke kantor polisi dan ditahan. Karena korban mengalami luka serius dan membutuhkan biaya pengobatan besar, keluarga korban tidak mau damai. Bayu akhirnya dijatuhi hukuman penjara 2 tahun atas kasus penganiayaan berat. Dari dalam sel, ia hanya bisa pasrah. Tak ada yang menjenguknya selain ibunya yang datang dari kampung sekali-sekali. Rani, tak pernah sekalipun datang.
Dengan Bayu di penjara, Rani hidup sendiri bersama Bimo. Tapi Rani bukan tipe perempuan yang bisa bertahan dengan kerja keras. Ia terbiasa dilayani, bukan melayani. Ia terbiasa diberi, bukan mencari. Rani malas bekerja. Setiap pagi ia bangun siang, membiarkan Bimo menangis kelaparan. Kadang ia masak, kadang tidak. Lebih sering ia memesan makanan murah atau numpang makan di rumah tetangga. Tapi lama-lama tetangga pun jera, karena Rani terkenal suka meminjam uang dan tidak mengembalikan. Akibatnya, siapa yang mengurus Bimo? Ibu. Ibulah yang setiap pagi datang ke rumah Rani, memandikan Bimo, menyuapinya makan, mengajaknya bermain. Ibulah yang mengantar Bimo ke posyandu, ke dokter, kemanapun. Ibu yang seharusnya menikmati masa tua dengan tenang, kini harus menjadi ibu lagi untuk cucunya, sementara anaknya sendiri, Rani, hanya rebahan dan main ponsel sepanjang hari. Kondisi ini membuat ibu stres berat. Rambutnya yang dulu disasak rapi, kini cepat memutih. Wajahnya keriput, matanya cekung. Badannya makin kurus karena kurang istirahat dan makan tidak teratur. Setiap kali ia menegur Rani, pertengkaran pasti terjadi. "Rani, kamu ini ibu anak. Masa ibu yang urus anakmu terus?" teriak ibu suatu hari. Rani menjawab dengan malas. "Lah, ibu kan gak kerja. Lagian Bimo juga cucu ibu. Wajar dong ibu bantu." "Bantu? Ini bukan bantu. Ini gantiin tugas kamu. Kamu gak mau cari kerja, gak mau urus rumah, gak mau urus anak. Terus kamu mau di apa?" "Ibu cerewet banget sih. Aku kan lagi down. Suamiku di penjara, masa aku harus kerja? Jadi alasan. Banyak orang yang suaminya di penjara tetap harus hidup. Kamu ini manja banget, Rani. Dan itu salah ibu dulu." Pertengkaran itu berakhir dengan Rani menangis histeris dan ibu keluar rumah dengan mata bengkak. Ini terjadi hampir setiap minggu. Orang tuaku yang dulu tegar dan penuh wibawa, kini luntur satu persatu. Ayahku terkena stroke ringan setahun setelah pernikahan Rani. Dokter bilang itu akibat stres berkepanjangan, melihat anak sulungnya berantakan, usaha bangkrut, dan menantu masuk penjara. Kini ia hanya bisa terbaring di tempat tidur, sesekali duduk di kursi roda, dengan wajah yang tak lagi garang tapi kosong. Ibulah yang paling terpukul. Wanita yang dulu disegani di kampung, kini jadi bahan gunjingan. Setiap ke pasar, ia harus menghadapi tatapan sinis dan bisik-bisik yang sengaja diperkeras. Itu ibu yang anaknya direbutin sama kakaknya sendiri. Iya, katanya dia yang suruh Rani hamil duluan. Astagfirullah, tega banget sama anak sendiri. Sekarang lihat, menantunya masuk penjara, anaknya males kerja. Itu namanya karma. Ibu pulang dengan mata bengkak dan dagangan yang tidak laku. Ia tak lagi punya teman ngobrol. Arisan yang dulu jadi acara favoritnya, kini sepi anggota. Semua orang menjauh. Setiap malam, ibu duduk di ruang tamu yang sunyi, memandangi foto-foto lama. Foto saat Rani kecil, saat ia memangku Rani dengan bangga. Foto saat aku menerima penghargaan di sekolah, yang dulu tak pernah ia gantung di dinding. Dan air matanya jatuh tanpa suara. "Ibu salah, Put," bisiknya pada foto usang itu. "Ibu sangat salah." Suatu sore, tanpa sepengetahuanku, ibu datang ke apartemenku. Satpam menelepon ke unitku. "Ibu, ada yang mengaku keluarga ibu. Mau saya izinkan naik?" Aku diam sejenak. Biarkan dia naik. Saya tunggu. Pintu apartemen terbuka. Ibuku berdiri di ambang pintu. Rambutnya yang dulu disasak rapi, kini kusut dan memutih. Wajahnya keriput, sorot matanya redup. Bajunya lusuh, jauh dari penampilannya dulu yang selalu rapi. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. "Puh." Suaranya bergetar. Aku berdiri di ambang pintu, tidak mempersilakan masuk. "Ada perlu apa, Bu?" Bukan panggilan, Ibu, dengan huruf besar. Hanya, Bu, formal dan dingin. Ibu menunduk. Ibu minta maaf. Ibu sadar, ibu salah besar. Ibu gak pantas jadi ibu buat kamu. Aku diam. Tak ada getar di hati. Ibu tahu kamu gak akan maafin ibu. Tapi tolong bantu ayahmu. Dia sakit parah. Kami gak punya uang. Rumah mau disita ban. Rani gak bisa bantu. Bayu di penjara. Ibu capek, Put.
Ibu capek banget. Aku menghela napas. Melihat ibuku di depanku, dengan segala kerapuhannya, aku merasakan sesuatu. Bukan iba, bukan cinta, tapi semacam kemanusiaan. Tunggu di sini. Aku masuk ke dalam, mengambil dompet, lalu kembali ke pintu. Aku serahkan segepok uang, cukup untuk biaya berobat ayah, makan sebulan, dan sedikit untuk Bimo. Ini buat ayah. Buat Bimo juga. Bukan buat ibu. Bukan buat Rani. Ibu menerimanya dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh membasahi uang itu. Makasih, Put. Makasih. Ibu, saya bantu bukan karena saya peduli. Saya bantu karena saya tidak mau jadi seperti ibu, tega membiarkan keluarga hancur. Sekarang, silakan pergi. Aku menutup pintu. Berdiri di baliknya, mendengar langkah kaki ibu menjauh, lambat dan gontai. Lalu aku kembali ke ruang tamu, tempat Aris duduk dengan tenang membaca buku. Kamu baik banget, sayang, katanya tanpa melihat ke arahku. Aku duduk di sampingnya, bersandar di bahunya. Bukan baik, tapi aku udah lelah marah. Biarkan mereka hidup dengan konsekuensi perbuatan mereka. Aku cuma perlu pastikan aku nggak jadi seperti mereka. Aris menutup bukunya, menoleh padaku. Kamu tahu, Put, yang kamu lakukan itu lebih dari sekadar tidak marah. Itu disebut kedewasaan. Orang dewasa bisa membantu tanpa harus mencintai. Bisa memberi tanpa harus terlibat. Dan kamu melakukannya dengan sempurna. Aku tersenyum tipis. Atau aku hanya pengecut yang tidak bisa berkata tidak? Bukan. Aris menggeleng. Kamu adalah wanita yang memilih untuk tetap manusiawi di tengah kehancuran. Itu bukan kelemahan. Itu kan. Dari balkon apartemen, aku bisa melihat langit senja yang jingga. Di kejauhan, di kampung sebelah sana, mungkin Rani masih bertengkar dengan ibu, Bimo menangis kelaparan, ayah terbaring sakit, dan ibu menyesali hidupnya. Bayu di dalam sel, merenungi semua pilihan buruknya. Tapi aku di sini, dalam dekapan pria yang tulus mencintaiku, dalam rumah yang kubangun sendiri, dengan masa depan yang cerah. Karma bukan tentang balas dendam. Karma adalah tentang konsekuensi alami dari setiap perbuatan. Dan mereka menuai apa yang mereka tanam. Aku hanya perlu duduk tenang dan menyaksikan kebun yang mereka tanam sendiri itu berbuah pahit.